Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para ulama, warasatul anbiya, para sesepuh, bini sepuh, al-mukarramun, mursyid Thariqatus Siddiqiyah, Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, al-mukarramah, Ibu Nyai Safatul Ummah, Ketua Umum Organisasi Zibra Zilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, juga Ketua Tarbiyah Hifdzul Hulam wal Banat Pusat Losari Ploso Jombang, juga sebagai penasehat organisasi JKP Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, yang senantiasa kami taati. Al-Mukarram, Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah, Bapak Tasriful Atib Ajis, Al-Mukarram Maulana Muhammad Subhi Al-Jalsani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah, juga sebagai Ketua Umum OPSID, Organisasi Pemuda Siddiqiyah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sedaya nikmat wujud, nikmat hidup, nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat kebutuhan. Dan seandainya kula kalih panjenengan iku ngitung nikmate pangeran boten mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ingkang nomor kali sholawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah adalah wasilatul uzma, suri tauladan rahmatan lil alamin. Ingkang nomor 3, ugi syukur alhamdulillahi rabbil alamin dumateng beliau Mursyid Thariqat Siddiqiyah, pembimbing rohani kula lan panjenengan sedaya melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Harapannya agar murid-murid Siddiqiyah ini benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, menjadi manusia-manusia yang berkualitas, menjadi manusia-manusia yang mempunyai qalbin salim. Yang kami hormati segenap pengurus dan anggota organisasi yang ada di lingkungan Thariqat Siddiqiyah, wabil khusus organisasi Siddiqiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikan, tenriku dipun sebutaken ngeten. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allaha Ta'ala Tayyibun yuhibbut tayyibah, Nadifun yuhibbun nadofah, Karimun yuhibbul karom. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Suci, suka akan kesucian, Maha bersih, suka akan kebersihan, Maha mulia, suka akan kemuliaan. Inna Allaha Ta'ala jamilun yuhibbul jamal, sahiyun yuhibbus sahok, nadifun yuhibbun nadofah. Sesungguhnya Allah itu Maha Indah, suka akan keindahan, Maha Dermawan, suka akan sifat dermawan, Maha bersih, suka akan kebersihan. Inna Allaha Ta'ala jamilun yuhibbul jamal wa yuhibbu ayyara athara nikmatahu ala abdihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Indah, suka akan keindahan, dan Allah itu suka kelihatan asar nikmat atas hambanya. Allah Ta'ala mendirikan Isra adalah di atas dasar kesucian. Fa inna Allaha Ta'ala banal Islama ala nadhafah. Fa inna Allaha Ta'ala banal Islama ala nadhafah. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu
mendirikan Islam di atas pondasi kebersihan. Allah Ta'ala adalah zat yang maha suci. Allah Ta'ala adalah zat yang suka akan kesucian, maha bersih, suka akan kebersihan, maha mulia, suka akan kemuliaan. Allah Ta'ala adalah zat yang suka akan kemuliaan. Allah Ta'ala adalah zat yang maha indah, suka akan keindahan. Allah Ta'ala adalah zat yang maha murah, maha dermawan. Dan Allah suka akan orang-orang yang mempunyai sifat dermawan. Allah adalah zat yang suka melihat jika nikmat-nikmatnya itu berasal pada hambanya. Allah Ta'ala zat yang maha mendirikan agama Islam di atas dasar-dasar kebersihan. Jadi Allah Ta'ala itu adalah maha indah. Bukan maha indah saja, akan tetapi Dia suka akan keindahan. Jadi bukan maha indah dan suka akan keindahan saja, akan tetapi menciptakan keindahan-keindahan. Jadi ada keindahan Allah menjelma di bentuk, di warna, di suara, di rasa, di bau, dan di gerak. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh bagaimanakah Jamalullah itu mengukir bentuk-bentuk yang ada di alam ini. Bagaimanakah Jamalullah melukis alam ini yang berwarna-warni. Seperti kalau kita memperhatikan keindahan yang ada di langit, indahnya matahari, indahnya bintang, indahnya bulan, indahnya awan, lautan berdebur, sungai mengalir, hutan yang lebat, gunung-gunung menjulang langit, hujan turun, siang terang benderang, malam gelap gulita, fajar menyingsing, panas di waktu siang, dingin di waktu malam, sepoi-sepoi basah waktu pagi. Embun membasahi rumput, pelabuhan yang ramai, kapal yang berjalan di lautan, perahu layar yang mengembangkan layarnya, pantai yang membisu, karang yang tegak, riak yang kejar mengejar, pohon melambai-lambai, burung berkicauan, tali perahu yang berdendang, pucuk aru yang mengikuti kemana angin bertiup.
semua keindahan jamalullah yang melukis di alam ini mengadakan berdialog kepada akal kita, berdialog dengan pikiran kita, berdialog dengan perasaan kita. Semuanya itu membaca tasbih kepada Allah Ta'ala. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakilla tafqahuna tasbihahu. Dan tiadalah sesuatu itu melainkan ia membaca subhanallah, alhamdulillah kepada Allah, tetapi kamu semuanya tidak memahami akan tasbihnya. Dan itu pula lah sebabnya Allah Ta'ala menciptakan agama Islam di atas pondasi kesucian dan keindahan. Apabila kesucian-kesucian itu belum ada pada diri kita, berarti pada diri kita ini belum ada pondasi Islam. Meskipun kita itu mengaku orang Islam, ada atau tidaknya agama Islam pada diri kita itu bukan karena pengakuan kita, akan tetapi karena adanya pondasi Islam itu sendiri. Orang yang mengaku bahwa dirinya itu umat Islam, padahal pondasi Islam itu belum ada sama sekali pada dirinya, belum Islam, adalah menipu dirinya sendiri. Kalau orang itu kepada dirinya sendiri berani menipu, apalagi kepada lainnya. Oleh sebab itu perlu Bapak Ibu berusaha semaksimal mungkin, berusaha dengan betul-betul agar pondasi Islam itu betul-betul ada pada diri kita. Salah satu di antara yang menjadi pondasi agama Islam yaitu kesucian dengan mandi. Kesucian dengan mandi ini salah satu pondasi, salah satu dasar mendirikan agama Islam, yaitu kesucian dengan mandi. Oleh sebab itu di dalam hadis Nabi diterangkan, bagi orang yang akan masuk Islam, ini pertama kali yang dilakukan adalah mandi. Ini pertama kali yang harus dilakukan, yaitu bagi orang yang akan masuk agama Islam, ini pertama kali mandi. Mandi akan masuk Islam ini haruslah disertai dengan niat. Bagaimana niatnya? Niat masuk agama Islam karena perintah Allah, dan baru kemudian mandi. Dan kesucian yang kedua
adalah bersuci dengan khitan. Jadi pertama mandi, kedua berkhitan. Nah, mandi masuk agama Islam ini seperti mandi jinabah. Ini kesucian yang pertama. Bagaimana caranya? Jadi caranya itu kalau akan masuk agama Islam, caranya nomor satu haruslah mempersiapkan air yang bersih yang cukup untuk mandi seluruh badan. Yang kedua, kemudian airnya itu dicampur dengan daun sidrun atau daun-daun lain yang rasanya mengandung rasa sepet. Kemudian nomor tiga, barulah mandi dengan niat masuk agama Islam karena mengikuti perintah Allah. Innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amal-amal itu haruslah dengan niat. Mandi dengan niat masuk Islam itu laksana mandi jinabah. Jadi haruslah merata seluruh badan. Ini diterangkan di dalam hadis Nabi yang bunyinya mengatakan, An Khalifah bin Hasim an jadihi Qais bin Asim qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam uridul islama fa'amaroni an aktasala bima'in wasidri. An Khalifah bin Hasim an jadihi Qais bin Asim qala ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam uridul islama fa'amaroni an aktasala bima'in wasidri. Keterangan dari Khalifah bin Hasim dari kakeknya yaitu Qais bin Asim, berkata Qais, saya datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menghadapi masuk Islam, maka Nabi perintah kepada saya supaya mandi dengan air dicampur dengan daun sidrun. Ini kesucian yang pertama untuk mandi masuk Islam. Jadi kesucian yang pertama mandi bagi orang yang akan masuk agama Islam. Kemudian kesucian yang kedua, semua para nabi-nabi itu mempunyai ikatan janji kepada Allah Ta'ala. Ikatan janji antara Allah Ta'ala dengan para nabi-nabi itu menurut bahasa Al-Quran ini dinamakan mitsaq. Jadi menurut bahasa Al-Quran dinamakan mitsaq. Wa id akhadna minan nabiyina
mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Surat Al-Ahzab ayat nomor 7. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu Muhammad dan dari Nuh dan Ibrahim dan Musa dan Isa bin Maryam, dan kami telah mengambil mereka perjanjian yang teguh. Ayat ini menerangkan bahwa satu, Allah Ta'ala itu mengambil perjanjian kepada para nabi-nabi semuanya. Kalimatnya minan nabiyina mitsaqon, minan nabiyina mitsaqon. Yang nomor 2, begitu pula Allah Ta'ala mengambil perjanjian kepada 5 nabi yang disebut Nabi Ulul Azmi. Siapa saja Nabi Ulul Azmi itu? Di situ diterangkan Nabiullah Muhammad disebut Wabika. Nomor 2, Nabiullah Nuh alaihissalam disebut dalam Al-Qur'annya wa min Nuhin. Kemudian nomor 3, Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam ayat di atas disebut wa Ibrahim. Nomor 4, Nabi Musa alaihissalam di dalam ayat di atas disebutkan wa Musa. Nomor 5, Nabi Isa bin Maryam di dalam ayat di atas tadi disebut wa Isa bin Maryam. Yang nomor 3, perjanjian antara Allah Ta'ala dengan para nabi-nabi itu adalah perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat. Itulah sebabnya di belakang kalimat mitsaqon diberi kata sifat ghalidun, artinya kokoh, kuat. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidun, jadi kokoh, kuat. Semua nabi-nabi itu menetapi janjinya Allah. Di antaranya termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat An-Najm ayat 37 disebutkan wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Perjanjian yang diambil antara Allah Ta'ala dengan Nabiullah Ibrahim itu banyak. Di antaranya ialah perjanjian khitan. Menurut hadis Nabi, orang yang pertama menerima syariat khitan ialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Umur berapakah Nabiullah Ibrahim alaihissalam waktu menerima perintah khitan itu? Di dalam hadis Nabi tertulis di dalam beberapa tafsir, di situ terjadi perbedaan pendapat. Ada yang pendapatnya itu waktu menerima perintah berkhitan
Nabiullah Ibrahim sudah usia 80 tahun. Ini diterangkan di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu samanina sanatan bil kutub." Khitan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan dia itu anak berusia 80 tahun dengan alat kudus. Ada lagi pendapat bahwa ketika Ibrahim alaihissalam menerima perintah berkhitan, itu beliau berusia 30 tahun, yaitu juga dengan alat kudun. Kudun itu pencok. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu salasina sanatan bil kutub. Mengeluarkan Bukhari dan Muslim keterangan dari Abi Hurairah. Berkata Abi Hurairah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan khitan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia adalah anak laki-laki yang berusia 30 tahun. Ini perlainan pendapat sehubungan dengan khitannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada lagi di dalam hadis juga diterangkan, wa kharaja ibnu Abdi wal Baihaqi fi Su'bil Iman an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Ibrahim awala man ikhtatana wa huwa ibnu isrin wa mi'atu sanatin wa khatatana bil kutub summa asya ba'da dzalik samanina sanatan. Tafsir Abdul Mansur. Dan mengeluarkan Ibnu Adi dan Baihaqi di dalam kitab Su'bil Iman keterangan dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, adalah Ibrahim itu awalnya orang yang berkhitan, dan dia adalah anak yang berusia 120. Jadi usia 120 tahun dengan alat kudun. Kemudian setelah khitan masih hidup 80 tahun. Ada lagi menerangkan wa akhraja Ibnu Sa'id wa Ibnu Abi Saibah wal Hakim wal Baihaqi wa sahahaha min tariqi Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah qala ikhtatana Ibrahimu Khalilullah wa huwa ibnu isrin wa mi'atu sanatan bil kutub summa asaba dzalika samanina sanatan. Dan mengeluarkan hadis Ibnu Sa'ad dan Ibnu Abi Saibah dan Hakim dan Baihaqi, dan mengesahkan Hakim dan Baihaqi akan dia dari jalan Sa'ad bin Musayyab. Keterangan dari Abi Hurairah, berkata Abi Hurairah, khitan Nabi Ibrahim Khalilullah, dan dia anak berusia 120 tahun. Kemudian setelah itu hidup 80 tahun. Ada lagi wa akhraja Abu Saif
fil haqiqati min tariqi Musa bin Ali bin Ribah an Abi Ibrahim alaihissalam amarona ya hatatana wa hina dibnu samanina sanata wajala wa hatatana bil kutub fasadda alaihi wajhu fada'a rabbahu fawqiya ilaihi innaka ajartu qabla anna amuruka billadhi qala ya rabbi karihta an akhri amal. Mengeluarkan hadis Abu Syekh di dalam kitab Aqiqah dari jalan Musa bin Ali bin Ribah dari ayahnya, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam telah diperintah berkhitan dia ketika itu berusia 80 tahun. Maka segeralah Ibrahim berkhitan dengan alat kudus. Ia merasakan sakit yang sangat. Maka ia berseru kepada Tuhannya, maka Tuhan memberi wahyu kepadanya, sesungguhnya engkau tergesa-gesa sebelum aku perintahkan kepadamu dengan alatnya. Berkata Ibrahim, ya Rabbi, saya tidak suka mengakhirkan apa yang telah kamu perintahkan. Jadi menurut keterangan dari beberapa hadis, satu Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama bersunat dengan alat yang dinamakan udud, yakni bentuknya seperti kampung. Sebagian hadis mengatakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkhitan. Waktu itu beliau berusia 30 tahun. Juga ada hadis lain mengatakan beliau berusia 80 tahun. Dan hadis yang mengatakan waktu itu beliau berusia 120 tahun dan setelah kita usia beliau 80 tahun. Ini bisa kita menghitung usia Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian bab sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Ibrahim, ini pasal 17. Bapak Ibu kalau punya kitab Perjanjian Lama silakan dibuka. Di dalam ayat nomor 10, inilah perjanjianku yang kamu harus pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunan, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus sunat. Ini bunyi kitab Perjanjian Lama, ayatnya ayat 10, pasalnya pasal 17 yang punya kitabnya. Jadi di dalam ayat nomor 10, di dalam
dalam ayat nomor 10 bunyinya, inilah perjanjian, inilah perjanjian kamu, inilah perjanjianku yang kamu harus pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Inilah perjanjian lama, ayat nomor 10, pasalnya pasal 17. Dan di dalam ayat nomor 11 di situ diterangkan, haruslah dikerat kulit hitammu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ini ayat nomor 11 kitab perjanjian lama. Di dalam ayat 12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yaitu setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunan. Nah, ini di dalam ayat 12 juga disebutkan harus dihitan walaupun bukan anak kandung. Kemudian di dalam kitab perjanjian lama ayat 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging pula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Kemudian di dalam ayat yang ke-24 ini diterangkan demikian. Ibrahim berumur 99 tahun ketika dikerat kulit hitamnya. Di dalam ayat 25 kitab perjanjian lama, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit hitamnya. Kemudian di dalam ayat 26, pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Kemudian di dalam ayat 27 dalam kitab perjanjian lama, dan semua orang dari isi rumahnya Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengannya. Bapak Ibu yang kami muliakan, syariat khitan itu kemudian diteruskan oleh anak cucu Nabiullah Ibrahim sampai kepada zaman Nabiullah Isa alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempunyai 3 anak. 1 Ismail, 2 Ishak, 3 Madian. Ismail bin Ibrahim alaihissalam
ini mempunyai 12 anak. Anak yang pertama namanya Nabi. Dari Nabi bin Ismail ini sampai ke bawah, silsilah keturunan yang ke-29 ialah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ishak bin Ibrahim alaihissalam mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu 1 Aisu, 2 Yakub. Dari Aisu bin Ishak ke bawah melalui 4 keturunan kepada Nabiullah Ayub alaihissalam, dan Nabiullah Ayub mempunyai anak namanya Nabiullah Zulkifli alaihissalam. Jadi dari Aisu bin Ishak ke bawah melalui 4 keturunan kepada Nabiullah Ayub, dan Nabiullah Ayub mempunyai anak namanya Nabiullah Dzulkifli alaihissalam. Di dalam hadis Nabi disebutkan Yakub bin Ishak. Jadi di dalam hadis Nabi disebutkan Yakub bin Ishak. An ibni Abbasin qala Israilu Yakub. Keterangan dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, Israel itu ialah Yakub. An ibni Mas'ud qala Israilu Yakub. Keterangan dari sahabat Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, Israel itu ialah Yakub. Di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam bab Kejadian pasal 35 ayat nomor 9, ayat nomor 10, di situ diterangkan, setelah Yakub datang pada Aron, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Ini di dalam kitab Perjanjian Lama pasal 35 ayat nomor 9. Unine ngeten. Setelah Yakub datang padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Kemudian di dalam ayat nomor 10 kitab Perjanjian Lama bab Kejadian ayat nomor 10 pasalnya 35, firman Allah kepadanya, namamu Yakub dari sekarang, namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu. Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabiullah Yakub Israel mempunyai 12 anak laki-laki. Inilah di dalam Al-Quran yang diisyarahkan di dalam mimpi Yusuf melihat 11 bintang sujud kepadanya dan matahari dan bulan. Ada dalam surat Yusuf ayat nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada azara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin.
Ingatlah ketika berkata Yusuf kepada ayahnya, "Wahai ayah, sesungguhnya saya bermimpi melihat 11 bintang dan matahari dan bulan. Saya lihat mereka semuanya itu sujud kepada saya." Maksud matahari ialah Nabiullah Yakub. Maksud bulan ialah ibunya. Maksud 11 bintang ialah saudara Yusuf. Maka 12 anak laki-laki dari Yakub Israel ini dinamakan Bani Israel. Artinya anak-anak Israel. Adapun nama-nama 12 anak Yakub Israel itu: 1. Ruben, 2. Simon, 3. Lewi, 4. Yehuda, 5. Ishak, 6. Zilulun, 7. Dan 8. Yusuf, 9. Bunyamin, 10. Naftali, 11. Gad, 12. Asir. Nama-nama 12 Bani Israel ini tersebut di dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab Tawarikh yang pertama, pasal 2 ayat 1 ayat 2. Ayat 1, inilah anak-anak Israel, Robin, Simon. Ayat 2, Lewi, Yehuda, Ishak, Zilalon, dan Yusuf, Bunyamin, Naftali, Gad, dan Asir. Jadi 12 anak Yakub Israel, putra Yakub Israel ini diterangkan di dalam kitab Tawarikh yang pertama, ada pada pasal 2 ayat 1 ayat 2 atau kitab Perjanjian Lama. Dari perkembangan Bani Israel yang 12 orang tersebut kemudian menjadi kaum Bani Israel. Dari Yakub Israel melalui Lewi ke bawah silsilah yang ke-7 sampai pada Nabiullah Harun dan Nabiullah Musa alaihissalam. Ini dari Yakub Israel melalui keturunannya yang bernama Lewi. Kemudian dari Yakub Israel melalui dari Yakub Israel melalui Yehuda ke bawah sampai 29, ke bawah sampai 29 keturunan, sampailah pada Nabiullah Isa alaihissalam. Semuanya para nabi-nabi keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, baik pun nabi-nabi yang di luar Bani Israel maupun nabi-nabi Bani Israel, semuanya itu melaksanakan syariat kita. Di dalam kitab Injil Lukas, di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 21, di situ disebutkan Yesus dihitan. Jadi Yesus itu juga berhitan
Ini diterangkan di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 21. Ayat 21 di situ menjelaskan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Jadi Yesus itu juga berkhitan. Jadi kalau ada Yesus gak berkhitan, wah ini salah. Bertentangan dengan kitab Injil Lukas. Bapak Ibu yang kami muliakan, syariat khitan diteruskan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Ini diterangkan di dalam kitab Injil Matius pasal 5 bab Yesus dan hukum Taurat ayat nomor 17. Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi-nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapkannya. Itu bunyi kitab Injil Matius ayat nomor 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi-nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapkannya. Syariat kita adalah jelas tercantum di dalam kitab Taurat, tercantum di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan Isa alaihissalam datang bukan untuk menghapus atau merombak hukum Taurat termasuk syariat kita, akan tetapi akan menggenapinya. Bapak Ibu yang kami hormati, hukum khitan dirubah oleh manusia yang namanya Paulus setelah Nabi Isa tiada. Bagaimana ceritanya? Paulus kirim surat kepada orang Galatia yang isi suratnya itu satu. Orang yang sunat itu, maka Yesus sudah tidak berfaedah apa-apa baginya. Itu nomor satu. Orang yang sunat itu, maka Yesus sudah tidak berfaedah apa-apa baginya. Nomor dua, orang yang sunat itu sudah di luar kasih karunia-Nya. Nomor tiga, sunat itu tidak ada artinya apa-apa. Inilah surat Paulus kepada orang-orang Galatia. Surat Paulus kepada jamaah di Galatia pasal 5 ayat 2 sampai ayat 6. Di situ diterangkan ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ayat nomor 2, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh Taurat. Ayat nomor 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia-Nya. Di dalam ayat nomor 5, sebab oleh ruh dan karena iman
kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat nomor 6, sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Bapak Ibu yang kami muliakan, coba kita perhatikan. Khitan atau sunat itu adalah ikatan perjanjian antara Allah Ta'ala dengan Nabiullah Ibrahim dan seluruh keturunannya, baik pun umat kaum Bani Israel maupun umat Islam. Syariat sunat itu telah ketetapan di dalam hukum Taurat Musa alaihissalam. Yesus sendiri ketika berusia 8 hari dihitan. Kedatangan Yesus tidak akan merubah ketetapan hukum Taurat termasuk syariat khitan. Ini Injil Matius pasal 5 ayat 17. Tetapi setelah Isa tiada, Pauluslah masuk agama Nasrani, kemudian di dalamnya menghapus syariat khitan dengan suratnya yang ditujukan kepada jamaah Galatia pasal 5 ayat 2 sampai ayat nomor 6. Ini sudah saya baca di atas tadi. Lalu siapakah Paulus itu? Ini perlu kita tahu. Siapakah Paulus itu? Menurut pengakuan Paulus sendiri itu, ia adalah seorang Yahudi Tarsus, sebagaimana bunyi tertera di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Tarsus itu adalah sebuah kota kecil yang berpenduduk kira-kira 20.000 orang, terletak di kaki perbukitan Tarsus di selatan Turki. Mengapakah Paulus itu berani menghapus hukum Taurat? Padahal Isa bin Maryam sendiri tidak merubahnya atau menghapusnya. Tindakan seorang itu tidak bisa lepas dari watak dan pendiriannya. Begitu pula tindakannya Paulus itu tidak bisa lepas dari watak dan pendiriannya juga. Watak dan pendiriannya Paulus yang ia katakan sendiri pada suratnya yang ia kirimkan kepada jamaah di Korintus. Surat Paulus yang pertama kepada jamaah di Korintus ini diterangkan di dalam pasal 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan berguna segala sesuatu halal bagiku. Ini pasal 6 ayat 12. Jadi segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan berguna segala sesuatu halal bagiku. Bagi diri Paulus segala-galanya halal baginya. Tak ada yang haram, tak ada yang dilarang, meskipun merubah hukum Allah, menghapus syariat agama baginya haram. Inilah yang namanya kaidah tujuan menghalalkan cara. Dan kita sama-sama mengetahui bagaimana rusaknya tatanan hidup ini
apabila kaidah tujuan yang menghalalkan cara yang diikuti oleh manusia. Zaman antara Nabiullah Isa alaihissalam dengan zamannya Nabiullah Muhammad. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat nomor 19, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rasul. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepadamu rasulku memberikan penjelasan untuk kamu atas putusnya pimpinan dari rasul. Ayat ini menerangkan bahwa kedatangannya Muhammad Rasulullah ke dunia ini adalah zaman fatrah. Artinya di waktu dunia ini kosong dari pimpinan Rasul-Rasul Allah. Dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa yang dinamakan zaman fatrah itu ialah zaman dunia ini putus kosong dari pimpinan para Rasul-Rasul Allah. Dan adanya zaman fatrah itu ialah pada zaman antara Nabiullah Isa dan Nabiullah Muhammad SAW. Sehubungan dengan zaman fatrah ini para ulama berselisih pendapat. Ada banyak pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan zaman fatrah adalah zaman antara Isa sampai pada zaman Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian ada juga yang mengatakan yang dinamakan zaman fatrah. Zaman fatrah itu lamanya 500 tahun. Kemudian juga ada yang mengatakan zaman fatrah itu antara Isa dan Muhammad 439 tahun. Dan masih banyak perbedaan pendapat sehubungan dengan zaman fatrah. Kemudian syariat berkhitan ini diaktifkan kembali oleh Nabiullah Muhammad SAW. Kul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Dengan adanya perintah Allah Ta'ala fattabi'u millata Ibrahim hanifah, maka syariat kita diaktifkan kembali oleh Nabiullah Muhammad. Nabiullah Ismail berkhitan usia 13 tahun. Nabiullah Ishak khitan ketika umur 7 hari. Husain bin Ali khitan ketika umur 7 hari. Hasan bin Ali khitan ketika umur 7 hari. Di dalam hadis Nabi diterangkan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menghakikoi Hasan dan Husain dan menghitankan keduanya pada umur 7 hari. Ini yang terjadi pada zaman Sayyidina Ali. Bapak Ibu yang kami muliakan, masuk Islam itu adalah wajib. Di dalam hadis Nabi sudah jelas. Wala sholata liman la tuhuralahu. Dan tak adalah sholat bagi orang yang tidak suci. Masuk Islam itu adalah wajib. Maka siapakah yang akan masuk Islam diperintah mandi, diperintah berkhitan. Jadi berkhitan itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Karena menghilangkan kotoran, tidak sah sholat bila tidak suci. Padahal bagi orang yang tidak khitan, maka jelaslah zakarnya tidak akan bisa suci dari air kencing. Maka jelaslah bahwa khitan itu adalah wajib. Karena sholat tidak sah bagi orang yang tidak suci. Kalau tidak berkhitan, maka air kencingnya itu tidak akan bisa bersih dan bisa-bisa bersarang di dalamnya. Berkhitan. Jadi masuk Islam, mandi, kemudian berkhitan. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang tua, sebagai orang tua ini mempunyai beberapa kewajiban terhadap seorang anak. Jadi tugas orang tua ini sangat berat, tidak ringan. Tidak ringan. Mau sambung keluarannya. Man aslama fal yahtatana. Barang siapa yang masuk Islam, maka hendaklah sungguh berkhitan. Man aslama fal yahtatana. Yang pertama mandi, yang kedua man aslama fal yahtatana. Barang siapa yang masuk Islam, barang siapa yang masuk Islam, man aslama man aslama fal yahtatan. Barang siapa yang masuk Islam, maka adalah sungguh berkhitan.
Bapak Ibu yang kami muliakan, orang tua itu mempunyai tugas besar terhadap seorang anak. Apa tugasnya orang tua? Di dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur, di situ diterangkan An Ibni Abbasin Qala sab'u minas sunnati fis sobiyyi yauma sabi yasmi wa yahtatana wa yumato anhu anhul ada wa yaiko anhu wa yahluku roksahu wa yulatohu. Saya ulangi lagi. An Ibni Abbasin Qala sab'u minas sanati fissobiyyi yaumas sabihi yasmi wa yahtatana wa yumato anhul ada wa ya'iqo anhu wa yahluqo roksahu wa yulatohu. Dari Ibni Abbas berkata Ibni Abbas, 7 dari amalan sunnah pada anak yang baru lahir, 7 dari amalan sunat pada anak yang baru lahir, pada hari ke-7 memberi nama, mengkhitankan, menghilangkan kotoran dari anak, dan menghakikoi dan mencukur rambut kepalanya dan melumuri sedikit dari darah hakikohnya, dan sodako seberat rambut kepalanya dari emas atau perak. Bapak Ibu, di dalam hadis di atas diterangkan yasmi nomor 1 itu tugasnya seorang ibu atau bapak atau orang tua. Yasmi memberi nama yang baik. Nomor 2 yahtatana mengkhitankan. Nomor 3 yumato anil ada membersihkan dari sesuatu yang menyebabkan bayi bisa sakit. Yang nomor 4 yaiko menghakikoi, yaiko menghakikoi. Nomor 5 yahluku roksahu mencukur rambut kepalanya. Nomor 6 wayulat tohu min aqiqotihi melumuri sedikit dari darah akikoh. Kemudian yang nomor 7 sodako emas atau perak seberat rambut kepalanya. Ini yang harus dilakukan oleh orang tua. Jadi yang nomor 7 zahaban au fidotan, zahaban au fidotan, ini tugas yang nomor 7. Sodako emas atau perak seberat rambut kepalanya.
Jadi itu beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai orang tua jika mempunyai anak. Yang dilakukan pertama, memberi nama yang baik. Tasammuna auladakum Muhammad. Berilah nama anakmu dengan nama Muhammad. Ini pertama. Setelah itu kemudian memilih nama-nama yang cocok, yang sesuai. Kemudian mengkhitankan. Setelah mengkhitankan, kemudian membersihkan kotoran-kotoran yang ada di seluruh tubuh. Mungkin ada pada matanya, telinganya, keleknya, selangkangannya, dan lain sebagainya. Ini tugas orang tua, membersihkan. Baru setelah itu tugas menghakikoi. Setelah menghakikoi, tugas mencukur rambut, kemudian ditimbang, disodakoi emas atau perak. Nah, ketika menyembelih hewan untuk hakikoh, ini mengambil darahnya sedikit, dilumurkan anak tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, lain waktu kita sambung sehubungan dengan dasar agama Islam atau pondasi Islam. Allah Ta'ala mendirikan agama Islam di atas dasar, di atas pondasi kesucian atau di atas dasar kesucian. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam harus benar-benar melakukan kebersihan, harus benar-benar melaksanakan kesucian, karena kesucian itu adalah pondasi agama. Yang menentukan ada tidaknya agama Islam pada diri manusia adalah jika manusia itu melakukan kebersihan dan kesucian, berarti Islam sudah ada pada dirinya masing-masing. Kalau kesucian, kebersihan belum ada, maka tidak bisa dikatakan sebagai umat Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan membawa manfaat. Saya kira cukup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.